USD Kanada pagi hari ini harga dibuka di garis 61,8 dan langsung naik melewati garis resisten untuk hari ini. Secara teknikal memang berpeluang terjadinya uptrend dilihat dari ketiga garis moving average terbukanya sangat bagus. Sobat trading mudah, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan hari ini tanggal 3 Januari 2023. Saya akan kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ikuti di kesempatan hari ini. XAU USD untuk pagi hari ini harga dibuka langsung di atas garis resisten dan harga juga sudah mencoba untuk naik namun tidak sampai di resisten berikutnya harga terkoreksi kembali. Kalau kita lihat secara teknikal, koreksi ini tidak menembus garis resisten, maka masih berpeluang untuk trend up. Dilihat dari tiga garis moving average, 58, 21, dan 555 juga terbuka lebar untuk di pagi hari ini. RSI berada di atas garis 50, momentum MACD juga cukup bagus di atas garis 0, dan ADX juga tren meningkat di atas garis 25. Secara teknikal, ini masih strong untuk up. Kita bisa ikuti buy di atas garis resisten karena sudah tervalidasi. Ada satu body candle utuh yang berada di atas garis resisten. Saya akan coba buy. Stop saya tarik sampai ke garis EMA 21. TP saya ambil sebesar ATR yaitu di 495. Kita lihat 495 berada di mana. Ya, 470 saya pasang tepat di garis resisten berikutnya. Euro USD untuk pagi hari ini harga dibuka di bawah garis 61,8. Untuk teknikal kita masih melihat dari garis moving average ini terjadi penyempitan di pagi hari ini menandakan bahwa harga masih terkonsolidasi. Namun dari Fibonacci posisi harga memang berada di bawah garis 61,8 berdasarkan range dari kemarin. Dan RSI juga berada sedikit di garis 50, turun sedikit. Kemudian momentumnya masih di sangat kecil di bawah garis 0 dan ADX juga berada di atas garis 25 namun dengan technical trend yang mendatar. Secara teknikal, peluang sell bisa kita ikuti jika memang harga mampu berada di bawah garis support. Diikuti RSI terlihat menuju ke area oversold dan ADX tren meningkat di atas garis 25. GBP USD untuk pagi hari ini juga harga dibuka di bawah garis 61,8. Dilihat dari ketiga garis moving average 8, 21, dan 55 terjadi penyempitan di pagi hari ini. Menandakan bahwa harga masih berkonsolidasi. Untuk RSI juga masih berada di garis 50, kemudian momentum MACD juga sedikit di bawah garis 0 dan ADX berada di atas garis 25. Secara teknikal, peluang sell bisa kita ikuti jika memang harga mampu berada di bawah garis support hari ini. Kemudian diikuti RSI terlihat menuju ke area oversold dan ADX tetap berada di atas garis 25. Audi USD untuk pagi hari ini harga sempat melewati harga support. Sebelumnya dibuka di bawah garis 61,8 dan sempat terkoreksi memasuki ke area konsolidasi. Kemudian harga berlanjut terus turun dan sekarang berada di bawah garis support. Secara teknikal dilihat dari ketiga garis moving average memang terjadi pembukaan tren di sini terlihat dari EMA 8, 21 dan 55 melebar. Kemudian untuk RSI sudah terlihat menuju ke area oversold dan momentum MACD masih berada di atas garis 0. ADX berada di bawah garis 25 dengan tren yang mendatar. Secara teknikal, jika tervalidasi ada body candle yang berada di bawah garis support dan ADX tren meningkat di atas garis 25, maka bisa diikuti dengan sell.
New Zealand USD untuk pagi hari ini harga dibuka di bawah garis 61,8 dan sempat terkoreksi naik memasuki ke area konsolidasi. Kemudian harga kembali turun melewati garis 61,8. Sementara technical moving average 821 dan 55 masih sempit untuk di pagi hari ini. Namun terlihat ada tren pembukaan dari ketiga garis moving average. Untuk RSI masih sedikit berada di bawah garis 50, momentum MACD sudah berada di bawah garis 0 dengan momentum yang masih kecil. Untuk ADX masih berada di bawah garis 25 dengan tren yang datar. Secara teknikal, berpeluang terjadinya downtrend jika harga mampu berada di bawah garis support diikuti dengan RSI terlihat menuju ke area oversold dan ADX meningkat di atas garis 25. USD JPY untuk pagi hari ini harga dibuka di area support untuk hari ini dan langsung sempat terkoreksi naik dan kembali turun berada di bawah garis support hari ini dan melewati support berikutnya di 161,8%. Secara teknikal memang tren adalah turun dan terlihat sekali bahwa pergerakan pagi ini dikarenakan ada fundamental yang sedang dirilis. Jadi untuk sementara kita tidak bisa mengikuti karena secara teknikal belum terbentuk satu validasi candle berada di bawah garis support untuk diikuti dengan sell. USD Swiss untuk hari ini harga dibuka di area konsolidasi Fibonacci, kemudian sempat naik melewati garis 61,8, namun langsung terkoreksi turun. Kalau kita lihat pergerakan ini adalah pengaruh dari data yang sedang dirilis untuk di pagi hari ini. Secara teknikal kalau dilihat dari ketiga garis moving average belum ada pergerakan, maksudnya masih dalam posisi menyempit, dalam artian harga sedang terkonsolidasi untuk di pagi hari ini. RSI juga berada di garis 50, momentum MACD juga 0 dan ADX juga di bawah garis 25 dengan tren mendatar. Secara teknikal belum ada tren yang bisa dilihat untuk di pagi hari ini. Namun peluang buy bisa diikuti jika harga mampu kembali di atas garis resisten, diikuti dengan RSI terlihat menuju ke area overbought dan ADX terjadi peningkatan di atas garis 25. Maka bisa diikuti buy di atas garis resisten. Untuk USD Kanada, pagi hari ini harga dibuka di garis 61,8 dan langsung naik melewati garis resisten untuk hari ini. RSI juga terlihat sudah berada di area overbought, momentum MACD berada di atas garis 0 dengan momentum cukup bagus dan ADX masih berada di garis 25. Secara teknikal memang berpeluang terjadinya uptrend untuk di hari ini USD Kanada dan berpeluang terjadi strong trend dilihat dari ketiga garis moving average terbukanya sangat bagus, trend up. Jadi bisa diikuti buy dengan target TP kita sesuaikan aja dengan ATR di hari ini yaitu di 123. Saya akan coba ikuti buy. Stop, kita harus berani pasang lebih jauh. Dan TP kita sesuaikan dengan besaran ATR untuk hari ini di 120 pip. Ya, sini. Kita lihat peluang fundamental yang akan rilis di hari ini. Untuk hari ini tanggal 3 Januari 2023 ada beberapa fundamental, namun fundamental semua masuk kategori low impact, jadi tidak membawa pengaruh yang sangat besar untuk pergerakan teknikal. Kemudian ada satu yang masuk kategori medium impact, ini meeting dan jamnya juga tidak disebutkan, jadi all day, jadi bisa kapan saja meeting diadakan dan data yang dirilis pun tidak ada karena dalam artian ini adalah meeting, jadi menunggu nanti dari hasil kebijakan meeting yang berlangsung. Sementara tidak ada data yang sangat berpengaruh, kita bisa berharap untuk teknikal hari ini bisa berjalan. Demikian Sobat Trading Mudah. Jika video ini bermanfaat, like video saya, share ke teman Anda, subscribe dan aktifkan lonceng agar Anda tidak tertinggal di video mapping saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.